Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu pergeseran peran. Pergeseran peran merupakan peran seseorang yang tidak sesuai dengan kedudukan atau statusnya. Sebagai contoh, selama ini, masyarakat menganggap mencari nafkah merupakan tugas kaum laki-laki. Akan tetapi, fakta di lapangan berbeda. Banyak kaum perempuan turut mencari tambahan penghasilan bagi keluarga dan bekerja di bidang yang mayoritas dikerjakan oleh kaum laki-laki. Yang kedua yaitu kriminalitas. Contohnya yang pertama yaitu kejahatan dunia maya atau disebut cybercrime. Kasus kejahatan dunia maya yaitu pencurian data atau phishing, video porno, menjual domain milik orang lain tanpa izin yaitu cyberquitting, cyberbullying, mencuri kartu kredit milik orang lain untuk kepentingan tertentu atau carding, dan hacker. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar narkoba adalah golongan usia 15-35 tahun. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu pertama individu dan faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi merupakan perilaku menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan kepentingan umum dan negara. Yang keempat yaitu perampokan. Perampokan merupakan tindakan kriminal berupa mengambil harta benda milik orang lain dengan cara kekerasan dan paksaan. Yang kelima yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang terakhir yaitu perdagangan manusia yang disebut dengan human trafficking. Human trafficking merupakan transaksi dagang dengan menjadikan manusia sebagai objek jual beli. Yang ketiga yaitu kenakalan remaja disebut dengan juvenile delinquency. Faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja ada 3. Yang pertama yaitu masa pencarian jati diri. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dan yang terakhir, proses sosialisasi tidak sempurna. Lanjut yang keempat yaitu penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual terdiri atas 3. Yang pertama yaitu homoseksualitas dan lesbian. Homoseksualitas adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan jenis kelamin sesama sebagai mitra seksual yaitu antar laki-laki. Sedangkan lesbian merupakan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan dengan jenis kelamin sama sebagai mitra seksual yaitu antar perempuan. Yang kedua adalah pedofilia. Pedofilia sendiri merupakan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Individu yang mengalami pedofilia cenderung menyukai anak-anak yang berumur 8-12 tahun. Yang ketiga yaitu incest. Incest merupakan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan seseorang dengan anggota keluarganya sendiri atau kerabat yang masih mempunyai pertalian ke keluarga. Yang kelima yaitu alkoholisme. Pengertiannya dari alkoholisme adalah gaya hidup membudayakan mengonsumsi minuman keras. Pada awalnya, minuman keras digunakan sebagai sarana ritual dalam kepercayaan suku bangsa tertentu. Seiring perkembangan industri, minuman
memabukkan ini diproduksi secara massal untuk kepentingan ekonomi perdagangan. Oleh beberapa kelompok masyarakat, perilaku mengonsumsi minuman keras dijadikan sebagai gaya hidup sehingga menjadi gejala sosial. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pornografi. Adapun pengakses terbesar situs tersebut didominasi oleh kalangan generasi milenial atau generasi Z. Mengandung unsur pornografi di internet mendorong masyarakat luas dengan mudah mengakses konten tersebut. Adapun dampak negatif bagi kesehatan jasmani, yaitu yang pertama, memperkecil daya tampung atau volume otot. Yang kedua, menambah efek kecanduan. Yang ketiga, yaitu memperlambat daya pikir. Yang keempat, menurunkan daya tahan tubuh. Yang kelima, yaitu menurunkan daya pikir. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.